Selamat siang, Bu Nana. Kami sekelompok telah membuat laporan SSOP yang kami lakukan di restoran Walter. Berikut merupakan hasil analisa kami dan prosedur yang telah kami buat. Pertama ini ada aspek keamanan air dan es dengan parameter dan dengan beberapa parameter. Yang pertama itu keamanan air suplai air dan yang kontak dengan bahan pangan. Menurut kami ini tidak terpenuhi dikarenakan penyimpanan aqua galon dan air bersih itu di samping dengan alat pembersih yang dimana dapat mengkontaminasi air tersebut. Seharusnya tempat untuk air bersih itu hanya untuk tempat air bersih dan tempat untuk alat pembersih dan sejenisnya itu ditempatkan di tempat yang lain. Selain itu juga ada keamanan air atau es yang digunakan untuk produksi produk pangan seperti es batu yang dapat dilihat di PPT ini. Dia menyimpannya dengan bahan makanan lain yang dimana dapat mengkontaminasi dari rasa air es, mengkontaminasi es tersebut sehingga rasanya itu sudah tidak murni lagi. Selanjutnya itu tidak ada kontaminasi silang antara air bersih dan kotor untuk produksi pangan itu sudah sesuai, dan keamanan dari komposisi air yang digunakan untuk mencuci produk dan peralatan pembuatan produk itu sudah sesuai. Aspek selanjutnya itu ada kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Dapat dilihat foto dari dapur Waltek di mana ini sudah cukup baik yang dengan parameter tuh bahan yang digunakan tidak mengandung toksin, tidak menyerap air, tahan karat, dan tahan terhadap pembersih dan bahan sanitasi. Ini itu sudah terpenuhi. Selanjutnya itu ada pengecekan dan pembersihan secara berkala juga sudah terpenuhi. Dan selanjutnya itu permukaan yang kontak dengan bahan pangan didesain untuk memfasilitasi proses sanitasi. Sudah terpenuhi karena rata-rata dari dari uh, alat yang terkena kontak dengan bahan pangan itu berbahan stainless yang artinya mudah untuk dibersihkan. Selanjutnya terdapat aspek SSOP untuk penjagaan kontaminasi silang. Pada parameter yang pertama, terdapat pemisahan bahan baku mentah dan produk jadi. Pemisahan itu dilakukan dengan jarak yang cukup jauh antara bahan baku mentah dan produk jadinya. Kemudian tidak ada perpindahan cemaran dari tangan pekerja, juga tidak ada perpindahan cemaran dari alat termasuk pakaian luar. Pekerja itu mencuci tangan secara berkala sebelum dan setelah mengolah makanan, serta peralatan masak itu dicuci setelah digunakan. Kemudian dilakukan pembersihan area pengolahan secara berkala. Pembersihan area pengolahan itu termasuk membersihkan rak, piring, kompor, kulkas, chiller, wastafel, deep fryer, serta pembuangan sampah dapur dilaksanakan setiap hari saat penutupan dapur. Next. Selanjutnya terdapat aspek pemeliharaan fasilitas pencucian dan sanitasi tangan serta fasilitas toilet. Yang parameter pertama itu sudah terpenuhi, yaitu lokasi tempat cuci tangan yang dekat dengan kamar mandi dan daerah pengolahan. Pada aspek kedua, terdapat sabun cair dan kertas sekali pakai atau peniup udara pada tempat cuci tangan. Yang tidak terpenuhi itu yaitu lokasi fasilitas sanitasi tangan yang terjangkau dan terhindar dari kontak dengan makanan. Fasilitas sanitasinya itu sudah memadai, tapi lokasinya terlalu dekat dengan makanan, yaitu diletakkan dekat meja, dan hal itu dapat mencemari makanannya. Kemudian terdapat aspek kondisi dan lokasi fasilitas toilet yang memadai dan terjangkau. Juga terdapat formulir pembersihan toilet yang terjadwal, serta terdapat ventilasi di dalam toilet. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut ini. Next. Selanjutnya adalah aspek proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Yang pertama-tama ada parameter atap-atap, langit-langit, dinding, lantai, dan ventilasi dalam kondisi baik. Kemudian hal ini sudah terpenuhi, jadi tidak perlu adanya perbaikan. Kemudian lampu yang digunakan juga sudah cukup terang. Kemudian tidak terdapat genangan air pada lantai, baik di dapur, tempat makan, dan toilet. Dan kemudian selanjutnya ada peralatan yang rusak dipindahkan dan dijauhkan. Parameter ini tidak terpenuhi. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa barang-barang bekas ditumpuk di ujung bagian dapur. Dan peralatan yang telah rusak dan dibiarkan dapat mengakibatkan lingkungan dapur yang kotor dan kebersihan yang sulit dijangkau, sehingga berpotensi timbulnya hama dan serangga
sehingga dapat menyebabkan kontaminasi pada bahan pangan. Dan yang selanjutnya pembuangan dan limbah dan sampah dilakukan dengan benar. Hal ini juga sudah terpenuhi karena pembuangan dilakukan setiap malam. Next. Aspek berikutnya adalah pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksik yang baik dan benar. Yang pertama itu pengemasan yang kontak langsung dengan produk tidak mengandung bahan yang toksik dan anti karat. Hal ini sudah terpenuhi setelah dicek pengemas tidak mengandung bahan yang toksik dan juga anti karat. Kemudian yang kedua, tinta pelabelan tidak kontak langsung dengan bahan pangan. Hal ini juga sudah terpenuhi, di mana bungkus makanan tidak mengandung tinta yang kontak langsung. Yang ketiga adalah pengecekan berkala pada produk akhir yang telah dikemas. Aspek ini tidak terpenuhi karena pekerja tidak mengecek ulang bahan yang telah dikemas dan dapat berbahaya jika ada sesuatu dan sampai ke tangan konsumen. Dan yang terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan didesain untuk meminimumkan kontaminasi silang baik cemaran fisik, biologi, dan kimia. Next. Parameter selanjutnya adalah pengawasan kondisi kesehatan karyawan, di mana pada parameter ini restoran Waltech sudah memenuhi semua aspek kesehatan karyawan, di mana pengecekan kesehatan personalnya secara berkala dilakukan sebanyak 1 kali selama 1 bulan. Kemudian menetapkan kebijakan mengenai kesehatan dan hygiene personalia. Kemudian pelatihan mengenai kesehatan dan hygiene pada personalia, di mana setiap karyawan sebelum kerja di restoran Waltech dilakukan pelatihan mengenai kebersihan agar dapat menjaga restoran agar tetap bersih. Kemudian melakukan pemantauan kerja setiap personil mengenai kebersihan, kesehatan, dan hygiene, di mana pemantauan dilakukan oleh pemilik melalui CCTV di restoran dan 3 kali seminggu pemilik akan datang ke restoran untuk melakukan pemantauan kebersihan. Kemudian, berdasarkan aspek personil yang sakit dilarang masuk ke tempat kerja dan melaporkan penyakit yang diderita, restoran Waltech karyawannya sudah memenuhi aspek ini karena karyawan yang sakit wajib melaporkan penyakit yang diderita dan wajib untuk melakukan eh, karantina mandiri. Kemudian berikutnya adalah menjaga kebersihan tubuh seperti memotong kuku dan rambut dipotong. Rambut yang panjang diwajibkan untuk memakai topi seperti gambar di samping ini. Kemudian menghindari bersin, batuk yang dapat mencemari makanan, di mana setiap karyawan diajarkan untuk bersin dan batuk di luar area pemasakan dan area makan. Dan yang terakhir, tidak boleh merokok di area persiapan makanan, di mana merokok dianjurkan untuk dilakukan di luar restoran. Next. Pada parameter menghilangkan hama dari unit pengolahan, pada aspek tidak ada barang, benda, atau tempat yang menarik kehadiran hama, sayangnya aspek ini tidak dapat terpenuhi, karena dapat dilihat pada gambar di samping, peralatan yang telah rusak dibiarkan menumpuk dan dapat mengakibatkan lingkungan dapur yang kotor dan kebersihan yang sulit dijangkau, sehingga berpotensi untuk timbulnya hama. Seharusnya barang-barang seperti ini disusun dan dibuang agar tidak menumpuk dan mengurangi resiko untuk timbulnya hama. Kemudian dari aspek pengawasan berkala terhadap hama dan melakukan program pemusnahan hama secara terjadwal, restoran Waltech sudah memenuhi aspek ini karena pengawasan hama dan program pemusnahan hama dilakukan 3 kali seminggu sesuai dengan waktu pemilik melakukan pemantauan. Next. Berikut adalah tata letak restoran Waltech. Restoran Waltech memiliki tata letak yang sudah cukup baik dan memenuhi di mana Waltech memiliki aliran udara yang baik, dapur yang terpisah dan tidak dapat dimasuki oleh orang luar, pemanfaatan area yang efektif, dan area yang aman dan nyaman. Tetapi, Waltech memiliki satu kekurangan, yaitu tempat sampah pada dapur diletakkan di dekat lemari es, penyimpanan bahan baku, dengan tidak tertutup. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk memindahkan tempat sampah ke area yang lebih jauh dari lokasi penyimpanan.
Berikut merupakan prosedur SSOP yang telah kami buat untuk restoran warteg yang didasari oleh tabel monitoring yang telah kami lakukan. Ada dalam aspek kewajiban tenaga kerja yang bekerja pada area pengolahan makanan sebagai berikut. Next. Kewajiban Berikutnya area pelanggan pada warteg. Next. Selanjutnya terdapat kewajiban area toilet dan wastafel pada warteg seperti berikut ini. Next. Terdapat juga kewajiban penyimpanan bahan warteg seperti berikut. Kemudian yang terakhir terdapat kewajiban penanganan limbah pada warteg. Oke, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan SSOP yang telah kami lakukan di restoran warteg, ini sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa aspek atau hal yang harus diperbaiki untuk memperbaiki warteg ke depannya. Penilaian tertinggi yang telah kami lakukan itu terdapat pada aspek kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, dan pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi. Sedangkan penilaian yang terendah itu terdapat pada aspek keamanan air dan es. Sekian dari kami, terima kasih.